찍지 마. 그렇게는 아니라고 그랬어. 왜 시간으로 변호사를 선임할 수 있고? 아니 무슨 말이야? 이 조각칼을 없애려고. 그래야 자살을 쭈그려 주세요. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Cerita Drakor. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Price of Confession yang dirilis tahun 2025. Di part 1 ini mengisahkan tentang kasus pembunuhan dari seorang suami yang telah dibunuh oleh istrinya sendiri. Dia akhirnya ditangkap dan dijebloskan masuk ke dalam penjara, hingga si wanita itu bertemu dengan wanita lain yang mengaku bahwa dia bersedia membantunya asalkan si wanita itu mau membunuh seseorang untuknya. Lantas seperti apakah kelanjutan dari filmnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati. Pada tahun 2017 yang memperlihatkan sebuah rekaman dari seorang pemulai pria yang sedang mengabadikan momen pernikahannya. Banyak sekali teman serta tetangganya yang menghadiri acara tersebut. Tak lama dari itu, Lee Ki-dae pun menemui istrinya yang bernama An Yun-soo. Mereka berdua hidup sangat bahagia. Tak hanya itu saja, mereka juga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sup. Singkat cerita, pada tahun 2022, di malam harinya yang memperlihatkan Yun-soo yang melihat suaminya Lee Ki-dae telah tewas dibunuh oleh seseorang. Ia pun berusaha menghubungi polisi untuk menolongnya. 좀 와주세요. 지금부터 고인에게 마지막 인사. Di keesokan harinya, sang suami sudah dimakamkan oleh keluarga, yang mana di dalam mobil terlihat dua polisi yang sedang berada di tempat tersebut untuk mengintainya. Saat itu Yun-soo pun dipanggil oleh kepolisian untuk menanyakan tentang kematian suaminya. Saat diinterogasi, terlihat sangat jelas jika Yun-soo meski sang suami telah tewas, namun ia masih bisa memberikan keterangan dengan raut wajah ketawa-ketawa dan tersenyum. Jadi hal itu tentunya membuat para petugas polisi merasa ada yang janggal dengan tingkah laku Yun-soo. Kemudian saat itu salah satu detektif yang bernama Ryu meminta keterangan lebih lanjut mengapa Lee Ki-dae bisa tewas terbunuh di tempat studio itu. Lalu di sini Yun-soo pun menjelaskan kepada detektif Ryu bahwa mereka sebelumnya telah berjanji akan bertemu malam hari di studio itu untuk bercocok tanam. Namun saat mereka akan melakukan itu, Yun-soo sempat melihat ada teman dari suaminya yang masuk ke studionya. Padahal sebelumnya sang suami telah berjanji tidak akan ada orang yang masuk ke dalam selain mereka berdua. Namun kenyataannya Yun-soo sendiri telah melihat dengan mata kepala sendiri jika ada wanita lain yang masuk. Tak hanya itu saja, Yun-soo juga sempat melihat ada seorang wanita yang memakai masker menutupi wajahnya. Nah, setelah semuanya terjadi, Yun-soo pun masuk ke dalam studio. Akan tetapi ia dibuat sangat terkejut setelah tahu jika sang suami telah tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan. 10분? 아, 걔는 진짜 불편하대. 붙잡아둘 명분이라도 있어? Singkat cerita, di sore harinya yang memperlihatkan seorang mantan polisi bernama Baik yang kini telah bekerja di kejaksaan untuk menangani kasus ini. Yang mana para kepolisian ini ingin menggali lagi kasus pembunuhan Lee Ki-dae yang sangat janggal. Apalagi sang istri berperilaku aneh seperti itu, seperti menyembunyikan sesuatu. Namun pihak polisi tidak bisa menyimpulkan jika Yun-soo adalah pelakunya. Bisa jadi dia hanyalah seorang saksi mata. Saat itu Baik pun sempat melihat berkas-berkas tersebut untuk menyelidikinya lebih dalam lagi. Baik sempat mulai curiga saat dia melihat foto Yun-soo yang sedang merokok usai melihat suaminya dibawa pergi ke rumah sakit dengan tatapannya yang tenang. Jadi seolah-olah Yun-soo sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dari kematian suaminya. Namun ia tak begitu saja menyatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan itu sebelum menemukan bukti yang sangat kuat untuk menjeratnya.
Tak lama dari itu, karena Yunsu sedari tadi memintanya untuk dipulangkan karena anaknya Sup sedang menunggunya di rumah. Alhasil Baik pun meminta izin kepada polisi untuk memulangkan Yunsu. Kemudian Yunsu pun langsung segera pergi dan pamit kepada pihak polisi karena sudah melepaskannya. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. Sesampainya di rumah, ia pun langsung bertemu dengan Sup yang kini sudah tumbuh menjadi anak-anak. Yunsu sangat menyayangi anaknya. Meski tanpa suami, ia pun berusaha tetap tenang dengan menghilangkan kesedihannya di depan anaknya. Lalu di keesokan harinya, Yunsu pun mengantar pergi anaknya ke sekolah. Diketahui Yunsu bekerja sebagai guru seni SMP. Tanpa sepengetahuan Yunsu, sedari tadi Baik telah membuntutinya, berharap bisa menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting. Di malam harinya yang memperlihatkan Baik yang masih saja mengikuti Yunsu. Saat itu Baik sedang berada di dekat rumah Yunsu. Ia melihat jika Yunsu sedang memotret barang peninggalan suaminya untuk diberikan kepada seseorang dengan gratis jika bersedia mengambilnya. Ia kemudian langsung menguploadnya di media sosial. Saat berada di kantornya, Baik juga sempat membuka sosmednya dan melihat jika Yunsu telah membagikan barang-barang milik suaminya. Di sini Baik pun sempat menyimpulkan jika Yunsu adalah pelaku pembunuhan itu. Kemudian setelahnya di keesokan harinya, saat itu Yunsu sedang mengajar seni di kelasnya. Namun terlihat saat itu Yunsu sedang tidur di mejanya. Salah satu muridnya juga sempat merekam kejadian tersebut. Sementara itu terlihat Baik yang masih saja membuntuti keseharian Yunsu dalam mengajar anak didiknya. Setelah Yunsu pergi, baru Baik masuk ke dalam ruangannya, yang mana saat itu ia pun sempat melihat struk pembelian larutan Etsa yang pernah dibeli oleh Yunsu. Baik pun kemudian segera pergi dari sana dan mereka berdua sempat berpapasan. 학부형이세요? Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan salah satu rekan dari Lee Ki-dae yang tengah diinterogasi oleh kepolisian. Pasalnya si wanita yang bernama Mei telah berada di lokasi kejadian saat Lee Ki-dae tewas. Polisi mulai mencurigai Mei atas kasus pembunuhan itu. Dan hingga pada akhirnya antara Mei dan juga Yunsu sempat dipertemukan, yang mana di sini Yunsu curiga bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Mei. Terbukti saat sesi pertanyaan itu, Mei pun hanya bisa termenung seolah-olah memang benar jika mereka berdua telah berselingkuh. 기대도 널 좋아했어? Terlihat saat itu Baik sedang berada di TKP kejadian pembunuhan. Di sana saat sedang melakukan penyelidikan, Baik menyadari bahwa jasad dan benda-benda yang berada di sana terdapat larutan Etsa. Dan di sini tentunya Baik pun sangat curiga kepada Yunsu karena saat dia sedang berada di ruangannya, Yunsu telah membeli Etsa berdasarkan dari struk yang dibelinya. Ditambah lagi saat itu emang sebelumnya Yunsu ingin pergi lagi ke lokasi itu, namun polisi melarangnya. Baik menyimpulkan jika Yunsu ingin menghapus jejak kejahatannya. Oleh sebab itu Yunsu mencoba mengambil beberapa pisau yang gak mengandung larutan Etsa untuk diteliti. Kemudian setelahnya Baik langsung segera pergi ke lab untuk menguji pisau-pisau itu. Dan benar saja saat diuji ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Pasalnya ada salah satu pisau yang terkena larutan Etsa serta terdapat DNA milik Yunsu. Akhirnya para polisi langsung segera pergi ke rumah Yunsu untuk melakukan penangkapan. Saat sebelum menangkap Yunsu, para detektif mengatakan bahwa Mei dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Akhirnya Yunsu langsung digelandang ke kantor polisi. Kini terlihat Yunsu masuk ke dalam sel penjara sementara. Sedangkan saat itu temannya datang menghampiri Yunsu dan mengatakan bahwa sebaiknya Yunsu menyewa pengacara untuk membebaskannya karena dia tidak bersalah. Namun sayangnya Yunsu tidak mampu untuk menyewa pengacara tersebut. Ia meminta Sup anaknya untuk dijaga selama dirinya masih ada di dalam penjara ini.
Sementara itu yang memperlihatkan Baik yang sedang menonton sebuah rekaman dari keluarga Yunsu, yang mana saat itu Yunsu ingin memiliki satu anak lagi, namun sang suami menolaknya. Karena penolakan itu juga akhirnya membuat Yunsu marah dan mengacungkan gunting ke arahnya. Kemudian setelahnya Yunsu mulai diinterogasi kembali oleh Baik. Di sini berdasarkan dari kesimpulan Baik bahwa Yunsu adalah si pelaku pembunuhan itu. Pada saat kejadian mungkin saja Yunsu telah melihat sang suami sedang berselingkuh bersama dengan Mei, sehingga ketika Mei pergi, Yunsu langsung menghajar sang suami, kemudian langsung membunuhnya dengan menusuk lehernya hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Namun Yunsu langsung membantah semua tuduhan tersebut bahwa dia tidak melakukan pembunuhan itu. Ditambah lagi di lokasi kejadian ditemukan larutan etsa serta pisau yang terdapat DNA Yunsu. Namun di sini Yunsu mengatakan jika larutan itu hanya digunakan untuk kebutuhan mengajarnya saja. Akan tetapi Baik tidak mempercayai semua perkataannya. Baik tahu jika Yunsu sedang berusaha menutupi semua kesalahannya dan menuduh Mei sebagai pelaku pembunuhan terhadap suaminya. Baik kemudian sempat menyinggung berkas tentang Yunsu semasa hidupnya di panti asuhan, yang mana Baik menemukan jika Yunsu pernah mendorong temannya hanya gara-gara melihat foto temannya berada di kotak susunya. Dan disinilah sepertinya memang Yunsu memiliki mental yang aneh. Di saat interogasi itu bisa-bisanya dia tersenyum sembari menjelaskan kejadian itu. Baik pun akhirnya sangat yakin jika Yunsu memang adalah pelaku yang telah membunuh suaminya. Kemudian di keesokan harinya, akhirnya Yunsu pun dimasukkan ke dalam penjara yang sesungguhnya. Yunsu hanya bisa menerima semua itu, yang hanya dikhawatirkan nasib anak perempuannya kelak selama dia berada di penjara ini. Singkat cerita, malam harinya yang memperlihatkan Yunsu yang kini sudah berada di kamar penjara bersama dengan teman selnya. Disinilah seperti biasanya orang jahat pada umumnya, Yunsu juga sempat disinggung oleh para napi yang mengatakan jika Yunsu sangatlah kejam dan keji karena telah tega menghabisi suaminya sendiri. Tentunya Yunsu pun hanya bisa menangis saja mendengar omongan tersebut yang sangat menyayat hatinya. Kemudian terlihat saat itu video Yunsu dan suaminya tersebar gara-gara sang suami yang tidak ingin memiliki anak lagi dengannya. Ditambah lagi semua warga negara Korea yang yakin jika Yunsu adalah pelaku pembunuhan itu, karena saat di video itu Yunsu sempat mengatakan bahwa dia ingin membunuh suaminya karena sangat kesal tidak mau diajak punya anak lagi. Tentunya Yunsu pun telah mendengar berita kabar yang tidak mengenakan itu. Yunsu pun marah hanya karena gara-gara mengatakan hal itu, semua masyarakat malah menuduhnya telah menghabisi suaminya sendiri. Mental Yunsu mulai terguncang, dia panik, resah dan gelisah. Pengacara langsung menenangkannya. 관계를 의심했던 대학 후배를 살해 용의자로 Scene kemudian flashback sebelum hari kejadian, yang mana di siang itu ternyata Yunsu telah menghubungi suaminya. Yunsu meminta jika malam ini mereka berdua harus melakukan hubungan suami istri. Yunsu memaksa suaminya, namun saat berteleponan itu ia pun sempat mendengarkan suara Mei yang sedang bersama dengan sang suami. Yunsu berusaha berpikir positif tentang hal itu. Singkat cerita, malam pun hujan, yang saat itu terlihat Yunsu sedang menyetir mobilnya menuju ke studio suaminya. Namun sebelum ia keluar dari mobilnya, secara tak terduga Yunsu sempat melihat seseorang yang memakai serba pakaian hitam keluar dari ruangan studio itu. Dan setelah orang itu pergi, Yunsu pun langsung segera masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya Yunsu saat tahu sang suami telah tewas dihabisi. Dan ternyata plot twistnya, cerita yang semuanya diberikan oleh Yunsu memang benar adanya. Bisa jadi dalam kasus ini Yunsu sedang difitnah oleh seseorang.
Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan sebuah rumah mewah yang mana satu keluarga itu sedang sekarat seperti akan dihabisi oleh seseorang karena telah diracun. Dan ternyata benar saja muncullah seorang wanita yang telah dilihat oleh Yunsu sebelumnya. Ternyata dia adalah pelaku yang telah membuat satu keluarga itu sekarat. Bahkan saat melihat berita tentang tersangka Yunsu, dia tersenyum tipis-tipis. Seperti ini memang yang dia inginkan. Di sisi yang lain yang memperlihatkan sebuah adegan video dari Yunsu yang sedang melakukan reka adegan ulang pembunuhan terhadap sang suami. Namun saat dia disuruh memperagakan bagaimana cara dia menusuk leher suaminya, Yunsu tidak bisa melakukannya. Dan memang hal ini sudah bisa disimpulkan semuanya. Jika memang Yunsu tidaklah bersalah, dia mengatakan di depan semua orang jika ia telah difitnah oleh jaksa baik, padahal dia tidak melakukan pembunuhan terhadap sang suami. Bahkan karena kini Yunsu sudah frustasi, ia pun memohon meminta perlindungan kepada hakim agar dia dibebaskan dari penjara ini. Yunsu mengatakan kepada hakim jika dia telah difitnah oleh Baik, namun meskipun dia sudah memohon-mohon, sang hakim tidak memperdulikannya karena Baik telah menemukan bukti kuat jika Yunsu lah orang yang telah menghabisi suaminya sendiri. Untuk itu Yunsu mendapat hukuman penjara seumur hidup, sehingga hal tersebut tentunya membuat Yunsu sangat bersedih. Dia juga bingung nanti nasib anaknya bagaimana. Lalu di rumah mewah itu, wanita misterius yang bernama Maun lah orang yang telah menghabisi satu keluarga itu. Tanpa sepengetahuannya, para tim polisi telah mengepung tempat itu. Namun yang sangat anehnya, mengapa ketika polisi datang ke TKP, Maun tidak melarikan diri. Justru dia malah pasrah dibawa ke kantor polisi. Dia hanya bersikap tenang dan dingin saat menghadapi masalah tersebut. Singkat cerita, terlihat kini Maun yang sedang diinterogasi oleh para kepolisian mengenai kasus pembunuhan satu keluarga itu. Maun kemudian langsung membenarkan bahwa dia adalah orang yang sudah membunuh majikannya sendiri, dikarenakan ternyata Maun bekerja di klinik milik keluarga itu. Maun mengatakan bahwa selama setahun terakhir dia telah diperlakukan layaknya seperti seorang yang sangat hina di matanya. Ia selalu saja mendapat perlakuan yang keji dari mereka, sehingga pada suatu hari hal itu membuatnya ingin balas dendam dan membunuh mereka semuanya. Hingga akhirnya dia pun berhasil menghabisi satu keluarga itu dengan cara diracun. Dan setelah menghabisi satu anggota keluarga itu, ia pun merasa sangat senang karena akhirnya dendamnya berhasil terbalaskan. Para polisi pun dibuat merinding saat mendengar cerita tersebut karena menurutnya perbuatan Maun sangatlah kejam. Dari raut wajahnya pun tidak seperti ada penyesalan sama sekali. Untuk itu detektif Rio pun langsung memanggil salah satu dokter khusus untuk melakukan interogasi kepada Maun yang dianggapnya sebagai psikopat. Yang mana saat mereka berdua bertemu, Maun disuruh bercerita mengapa ia tega meracuni suami istri tersebut. Seperti biasa jawabannya sama, karena dia ingin balas dendam atas majikannya yang telah berbuat seenaknya kepadanya. Dia sangat senang ketika suami istri tewas dengan perlahan-lahan. 모은 씨 앞에서 죽어갈 때 동물한테 그러면 안 되죠. 고양이 좋아해요? Oleh sebab itu, setelah mendengar pernyataan itu, akhirnya Maun langsung segera dimasukkan ke dalam penjara karena perbuatannya benar-benar seperti orang gila. Sedangkan saat itu hati Yunsu hatinya sangat sakit. Pasalnya temannya yang bernama Munjun mengatakan bahwa dia telah memasukkan sup anaknya ke panti asuhan, dikarenakan anaknya sendiri telah mengetahui bahwa Yunsu telah menghabisi suaminya sendiri. Oleh sebab itu anaknya tidak ingin jika mereka harus tinggal bersama dengan sup. Yunsu kemudian kembali ke ruangan selnya. Dia pun menangis karena semua masalah kian datang kepadanya. Hingga salah satu tahanan itu pun sempat menghina Yunsu karena dia sendirilah yang telah menghabisi suaminya. Maka dari itu ia harus menerima semua konsekuensinya. Akhirnya karena ucapannya itu menyakitkan, membuat Yunsu ingin menghajarnya.
Sedangkan Maon akhirnya telah tiba di penjara yang sesungguhnya. Saat setibanya di sana seperti biasanya, para seniornya terlebih dahulu sudah ada di penjara itu akan mengganggu tahanan baru. Saat akan masuk ke dalam sel, Maon pun melihat Yunsu yang sedang pingsan, kepalanya berdarah. Setelah diperiksa ternyata Yunsu memang telah sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke tembok. Kemudian terlihat saat itu Maon sedang berada di kamar sel bersama dengan para seniornya. Di sini salah satu senior yang sok jago mengatakan apa kejahatannya. Maon menjelaskan dengan singkat bahwa dia telah membunuh seseorang, namun mereka tidak percaya sehingga terjadilah keributan. Akhirnya mereka semua percaya setelah Maon menunjukkan kebrutalan dan kebarbarannya saat menghabisi orang lain. Untuk itu Maon langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi untuk dihukum. Namun karena di sana ada laba-laba, Maon langsung ketakutan dan meminta untuk dipindahkan ke sel lain. Singkat cerita, kini Maon sedang berada di sel yang berdekatan dengan sel isolasi Yunsu. Di sana malah terdapat beberapa laba-laba yang merayap. Namun kenyataannya Maon tidak takut dengan laba-laba itu karena memang ini merupakan rencananya. Di sini akhirnya mereka berdua pun berkenalan dan di sini Maon mengatakan bahwa dia telah menghabisi sepasang suami istri karena ingin balas dendam. Maon kemudian menawarkan kepada Yunsu bahwa dia bisa membebaskan Yunsu dari segala tuduhan asalkan Yunsu mau menuruti satu permintaannya untuk menghabisi anak suami istri yang telah dibunuh olehnya. Karena pada saat di rumah Maon belum bertemu dengan anak tersebut. Tentunya hal itu membuat Yunsu dilema dengan penawaran itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Yunsu dibebaskan dari sel isolasi. Ia kembali ke kamarnya dan di sana dia langsung mencari koran untuk melihat apa benar yang dikatakan oleh Maon yang sudah menghabisi suami istri itu. Dan setelah melihatnya, akhirnya Yunsu percaya bahwa wanita itu merupakan psikopat gila. Yunsu pun akan memikirkan tawaran tersebut demi agar ia dibebaskan dari penjara ini. Tak lama dari itu yang memperlihatkan pengacara dari Maon. Namun saat pertemuan itu sang pengacara mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membantu Maon karena sudah dipastikan Maon telah bersalah dengan ditemukannya bukti serta pengakuannya sendiri yang sudah menghabisi suami istri itu. Singkat cerita, akhirnya hari persidangan telah digelar. Di sini tanpa mengelak lagi, Maon mengatakan bahwa dia adalah orang yang memang sudah menghabisi satu keluarga itu. Ditambah lagi di sini ternyata Maon benar-benar orang yang gila. Bahkan kasus pembunuhan yang terjadi dengan suami Yunsu, dia pun mengatakan jika dia adalah orang yang sudah menghabisi Likidae, sehingga Yunsu tidak bersalah dalam kasus ini. Tentunya pengakuannya mengejutkan banyak orang yang menghadiri acara sidang tersebut. Mereka tidak percaya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain dan malah menangkap Yunsu yang merupakan istrinya sendiri. Setelah persidangan itu telah usai, akhirnya Maon kembali masuk ke dalam penjara. Sedangkan untuk Yunsu akhirnya berhasil dibebaskan dari penjara karena dia telah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Hal ini sebelumnya memang Yunsu dan juga Maon telah sepakat. Namun asalkan Yunsu mau membantunya untuk membunuh anak dari pasangan suami istri, kini Yunsu harus menepati janjinya. Sedangkan Baek langsung ditegur oleh atasannya karena telah menuduh Yunsu sebagai pelaku pembunuhan dari suaminya sendiri. Jadi tentunya mereka akan mendapat berbagai kritikan di masyarakat karena telah salah menangkap orang lain. Kemudian terlihat saat itu mereka berdua dibawa menggunakan bus penjara untuk dibawa ke pengadilan. Di dalam bus itu Maon memprovokasi Yunsu sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Beruntungnya pihak sipir berhasil memisahkannya. 아니 진짜로 물어뜯어
Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai seperti biasanya. Yunsu langsung ditanyai kembali mengenai kasus ini, namun dia hanya diam terus menerus. Itu artinya Yunsu memang orang yang tidak bersalah dalam kasus ini. Sedangkan untuk Moon sendiri mulai diinterogasi oleh Baik. Dia disuruh bagaimana caranya ia telah menghabisi Licky Dae di dalam studio. Akhirnya ia pun bercerita pada waktu malam kejadian tersebut. Saat itu ia melihat ada Licky Dae yang berada di tempat itu. Kemudian ia membuntuti hingga langsung menghabisi Licky Dae setelah ia menghantamkan botol minuman. Di sini Baik pun sempat kagum dengan kecerdasan dari Moon yang bisa mengingat semuanya dengan sedetail itu. Baik pun berspekulasi bahwa Moon memanglah telah sengaja merencanakan semua ini dengan Yunsu, sehingga ia langsung melaporkan kejadian ini kepada atasannya jika kemungkinan besar semuanya sudah direncanakan oleh Moon. Terlihat saat itu Baik mulai memasuki ke ruang isolasi karena dia telah mendapat laporan jika Moon bersama dengan Yunsu pernah dimasukkan ke dalam sel isolasi yang berdekatan. Namun kata polisi jika mereka tidak mungkin bisa berbicara satu sama lain karena memang ruangan itu kedap suara. Alhasil Baik langsung pergi ke ruangan Yunsu dan langsung menggeledah kamarnya. Namun percuma saja, mereka tidak bisa menemukan barang bukti apapun. Sekarang ini Yunsu sudah memiliki pengacara baru yang bernama pengacara Jang. Bisa diketahui pengacara Jang ini hanyalah pengacara biasa saja karena pengacara ini sendiri telah ditunjuk oleh Moon. Di sini Yunsu pun mengatakan bahwa dia ingin segera bebas dari penjara. Namun pengacara Jang mengatakan bahwa dia bisa bebas jika Moon dinyatakan bersalah dalam kasus ini, sehingga ia bisa bebas dari berbagai segala tuduhan. Saat itu jaksa Baik langsung menginterogasi kembali Moon dengan menggunakan alat tes kebohongan. Jika Moon berkata bohong, maka alat tersebut akan mendeteksinya. Namun percuma saja, setiap pertanyaan yang diberikan oleh jaksa Baik, Moon dengan mudahnya bisa menjawab semuanya dengan benar. Ya, intinya meski Moon mencoba berbohong, namun alat tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kebohongan dari setiap ucapannya. Alhasil karena hal tersebut membuat jaksa Baik sangat marah, apalagi kini alatnya telah rusak. Jadi hal itu membuat penyelidikannya sempat tersendat. Disinilah akhirnya semua media mulai menyoroti tentang kejaksaan, terutama Baik yang telah menuduh bahwa Yunsu telah bersalah yang telah membunuh suaminya. Bahkan pengacara itu juga sempat diwawancarai oleh pihak media. Dia pun mengatakan bahwa ketika sedang melakukan penggeledahan, Baik telah membuka busana para napi, dan dia mengatakan bahwa Yunsu memang tidaklah bersalah dikarenakan dia telah difitnah. Kini nama baik jaksa mulai tercoreng karena ulah Baik. Pada akhirnya Yunsu pun dibebaskan bersyarat karena terbukti tidak bersalah. Yunsu bisa bertemu kembali dengan Sup anaknya. Sedangkan untuk Moon sendiri harus mendekam di penjara untuk menebus semua kesalahannya. Dalam sidang konferensi, pihak kejaksaan masih percaya dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Baik. Mereka masih percaya bahwa Yunsu adalah pelakunya. Oleh sebab itu mereka telah memasang sebuah alat pelacak di kaki Yunsu agar mereka bisa memantau pergerakannya. 당분간 여자분이 내려가 있어. 너 거기도 막 알아들었으면 가지고 나가. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Yunsu yang kembali lagi ke rumahnya. Kini mereka bisa hidup seperti biasanya. Tak lama datanglah seorang wanita, sebut saja Rina. Dia ditugaskan untuk mengawasi Yunsu. Rina mengungkapkan karena sekarang dia sedang dibebaskan bersyarat, Yunsu tidak boleh pergi ke tempat yang sudah menjadi batasannya. Jika ia keluar dari batasan tersebut, maka pihak polisi akan menangkapnya kembali dengan gelang pelacak di kakinya. 자유의 몸이 되었다 착각하고는 하는데 그쪽 그냥 사전에 허가 받아야 됩니다. 물론 그런 일은 애가 단 걸 잘 안 먹어서. 잠깐만요. 그게 Malam hari pun telah tiba. Terlihat Yunsu bertemu kembali dengan sahabatnya Moonjun. Mereka pun kembali berteman lagi setelah semua kejadian itu. 권 작가 불러다가 부려먹었지. 그랜다.
Singkat cerita, Moon Jun telah pergi. Kini Yoon Soo pun sedang mencari tahu siapa anak dari pasangan suami istri yang telah dibunuh. Dia bernama Ko Sehun. Sedangkan di sisi yang lain, yang memperlihatkan Moon yang meminta obat kepada petugas sipir yang menjaganya. Namun ia tak meminum obat tersebut. Lalu saat itu Yoon Soo sedang makan siang bersama dengan baik. Tentunya dia masih percaya jika Yoon Soo adalah pelaku pembunuh itu. Kemudian diperlihatkan Moon sedang bersama dengan pengacara Choi yang akan membantunya untuk meringankan masa hukumannya. Pak Choi kemudian diberi surat oleh Moon untuk diberikan kepada Yoon Soo. Setelah menerima surat itu, Yoon Soo langsung segera pergi dari sana. Saat itu ia sempat menyadari ada seseorang yang sedang membuntutinya. Kemudian di malam harinya surat tersebut telah dibuka yang isinya agar Yoon Soo segera melakukan tugasnya untuk membunuh Ko Sehun. Secara tiba-tiba saja rumah Yoon Soo didatangi oleh seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam. Yoon Soo yang penasaran kemudian langsung segera mengejarnya. Sedangkan para kepolisian mulai mendeteksi jika keberadaan gelang pendeteksi itu telah aktif, sehingga mereka pun memutuskan untuk segera menemui Yoon Soo. Dan singkatnya, film yang berjudul The Price of Confession Part 1 yang dirilis tahun 2025 pun telah bersambungannya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur ya guys dengan channel cerita drakor ini.